Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jenis akar persamaan kuadrat itu dapat ditentukan dengan mengetahui nilai diskriminan. Nah, nilai diskriminan itu terdapat dalam rumus ABC. Jadi, rumusnya itu adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, tanda akar diskriminan atau akar D yang ada di dalam rumus ABC itu dapat menentukan jenis dari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi, diskriminan itu akan menentukan apakah bilangan itu real atau tidak real. Sehingga jenis akar-akar persamaan kuadratnya adalah, jadi jika D lebih kecil dari 0, itu maka akar-akarnya tidak real. Lalu, jika D lebih besar dari 0, maka akar-akarnya real. Dengan nilai X1 dan X2 itu nilainya berbeda. X1 itu tidak sama dengan X2. Lalu, jenis akar-akar yang ketiga, D sama dengan 0, yaitu akar-akarnya real dengan X1 dan X2 itu nilainya sama atau kembar. Jadi, X1 itu sama dengan X2. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sifat-sifat akar. Nah, jadi persamaan kuadrat yang berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 yang akan memiliki akar-akar X1 dan X2 itu bisa diubah menjadi bentuk penjumlahan dan pengurangan dan ataupun perkalian sehingga akan berlaku 11 rumus di bawah ini. Nah, untuk rumus-rumus ini kita akan coba ya buktikan apakah rumus-rumus ini benar. Nah, jadi misalkan kita akan membuktikan rumus yang nomor 1, yaitu X1 ditambah X2 sama dengan minus B per A. Nah, misalnya nih, kita gunakan persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X dikurang 6. Nah, akar-akar persamaan kuadratnya yaitu X1 sama dengan minus 3, X1 sama dengan minus 3, dan X2 sama dengan 2. Nah, dari persamaan kuadrat tersebut, kita akan dapat nilai A itu sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan minus 6. Nah, untuk sifat akar yang pertama, maka kita akan mendapatkan rumusnya X1 ditambah X2 sama dengan minus B per A. Nah, X1 itu sama dengan minus 3. Lalu ditambah 2 sama dengan minus B per A minus B. B itu sama dengan minus 6. Lalu, B itu sama dengan 1 dan A itu sama dengan 1. Jadi, maka akan didapat minus 3 ditambah 2 sama dengan minus 1. Minus 1 dikali 1 sama dengan minus 1. Jadi, minus 1 sama dengan minus 1. Jadi, hasilnya benar. Maka kita dapat simpulkan bahwa nilai X1 ditambah X2 itu nilainya sama dengan minus B per A, yaitu minus 1. Jadi, sifat ini terbukti benar. Nah, misalnya, saya akan membuktikan lagi contoh yang sifat akar yang kedua agar kalian lebih paham lagi. Nah, jadi misalkan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, kita ganti saja nilai X1, X2, dan nilai C dan nilai A. Nah, X1 dikali X2 itu sama dengan minus 3 kali 2 sama dengan C per A sama dengan minus 6 per 1. Maka akan didapat minus 6 sama dengan minus 6. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa nilai X1 dikali X2 nilainya sama dengan C per A, yaitu minus 6. Jadi, sifat yang kedua ini juga terbukti benar. Nah, saya hanya memberikan 2 contoh sifat-sifat ini saja. Jadi, untuk sifat-sifat yang lainnya itu kalian bisa coba sendiri ya untuk latihan soal. Dan hasilnya pasti benar. Nah, jika hasilnya salah, artinya perhitungan yang telah kalian buat itu mungkin ada yang keliru, jadi bisa dicoba lagi sampai kalian mendapat hasil yang benar. Nah, baik, agar kalian lebih paham lagi, di sini saya akan memberikan contoh soal
tentang sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Nah, jadi di sini saya mengambil contoh soal UN 2014. Tentukan akar-akar persamaan x kuadrat ditambah p dikurang 1x dikurang 18 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jika alfa dan 2 beta sama dengan 0 dan p lebih besar sama dengan 0, maka nilai p adalah. Nah, pertama kita akan mengaplikasikan sifat-sifat yang sudah saya jelaskan tadi untuk menyelesaikan soal ini. Jadi kita gunakan sifat yang pertama, yaitu alfa ditambah beta sama dengan minus b per a. Nah, dari soal itu kan kita bisa kita ketahui bahwa nilai b itu adalah p dikurang 1. Nah, jadi kita masukkan saja minus p dikurang 1 itu per 1. Hasilnya itu sama dengan minus p ditambah 1. Nah, lalu kita akan menggunakan sifat yang ketiga juga, yaitu alfa dikali beta sama dengan c per a. Nah, dari soal kita ketahui bahwa nilai c itu sama dengan minus 18. Nah, jadi tinggal kita ganti saja minus 18 per A-nya itu sama dengan 1. Jadi minus 18 dibagi 1 sama dengan minus 18. Nah, lalu selanjutnya di soal tadi kan sudah diketahui bahwa nilai alfa ditambah 2 beta itu sama dengan 0. Nah, maka akan kita ketahui dari sini nilai alfa itu sama dengan minus 2 beta. Nah, alfa dikali beta tadi kita kan sudah tahu bahwa nilainya sama dengan minus 18. Nah, sekarang kita substitusikan nilai alfa sama dengan minus 2 beta ke rumus alfa dikali beta. Jadi alfa itu kita ganti menjadi minus 2 beta. Nah, rumusnya itu menjadi minus 2 beta dikali beta itu sama dengan minus 18. Nah, lalu maka selanjutnya kita hitung, maka akan didapat beta kuadrat itu sama dengan minus 18 dibagi minus 2. Beta kuadrat sama dengan 9. Maka untuk nilai beta itu akan didapat plus minus 3. Nah, maka akan didapat nilai beta itu sama dengan 3. Nah, lalu nilai alfa itu kita dapat cari dengan rumus alfa sama dengan minus 2 beta. Nah, lalu nilai beta itu tinggal kita masukkan saja 3, sehingga minus 2 dikali 3 sama dengan minus 6. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai P, kita akan menggunakan rumus alfa ditambah beta sama dengan minus P ditambah 1. Seperti yang sudah kita dapatkan tadi dengan menggunakan sifat yang pertama tadi. Nah, alfa kita ganti menjadi minus 6 dan beta itu kita ganti menjadi 3. Maka rumusnya akan menjadi minus 6 ditambah 3 sama dengan minus P ditambah 1. Nah, lalu P itu hasilnya maka akan didapat sama dengan P sama dengan 4. Maka jawaban yang benar adalah 4. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai cara menentukan persamaan kuadrat baru. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat baru yang mempunyai hubungan yang beraturan dengan x1 dan x2 yang merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat itu adalah inverse dari akar-akar tersebut. Sehingga akan dapat kita susun persamaan kuadrat barunya misalnya sebagai berikut. Misalnya yang pertama, diketahui akar-akar barunya itu nx1 dan nx2, maka persamaan kuadrat barunya adalah A dikali X per N kuadrat ditambah B dikali dalam kurung X per N ditambah C itu sama dengan 0. Lalu untuk akar-akar baru 1 per X1 dan 1 per X2, maka rumus persamaan kuadrat barunya adalah AX kuadrat ditambah CX kuadrat ditambah BX ditambah A itu sama dengan 0. Lalu untuk akar-akar baru diketahui minus X1 dan minus X2, maka maka persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat dikurang BX ditambah C sama dengan 0.
Nah, lalu misalkan akar-akar barunya X1 ditambah N dan X2 ditambah N, maka persamaan kuadrat barunya adalah A dikali X dikurang N kuadrat, ditambah B dikali X dikurang N ditambah C itu sama dengan 0. Nah, lalu misalkan akar-akar barunya X1 dikurang N dan X2 dikurang N, maka persamaan kuadrat barunya yaitu A dikali X ditambah N kuadrat, ditambah B dikali X ditambah N ditambah C sama dengan 0. Baik adik-adik semua, sampai di sini dulu ya penjelasan dari saya mengenai persamaan kuadrat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa ditunggu video-video selanjutnya ya. Terima kasih.